Oke, halo Angel, selamat malam. Malamku. Nah, Angel, eh, aku mau tanya nih ya, kan kita kan besok ini kan kita udah UAS nih ya. Nah, aku tuh mau tanya, kira-kira kamu udah siap belum besok dengan prepare UAS? Kalau dari aku sih udah siap ya kalau misalnya lihat bahan yang udah dikasih bapaknya. Kalau Koko sendiri ya apa? Sangat siap dong, harus sangat siap ya. Memang karena memang harus prepare for everything kan ya. Nah, berhubung ini kita topiknya di agama ya. Nah, aku ini mau nanya-nanya nih, kita sharing-sharing nih ya. Kayak selama kelas kira-kira Angel ya. Angel selama di kelas itu mendapatkan apa aja sih selama ngikutin kelas agama? Oh, oke. Kalau dari Angel sendiri tuh Angel benar-benar bisa mengerti sih. Kan kalau di kuliah tuh aku kira agama yang diajarin tuh kayak cuman agama Katolik monoton gitu loh. Ternyata enggak, semua agama itu dibahas kan. Bahkan sampai yang ke dimensi-dimensi agama yang sebenarnya aku tuh nggak tahu. Jadi banyak pengetahuan yang aku tahu dan ditambah beberapa anak yang kalau misalnya tanya itu benar-benar unexpected banget gitu loh pertanyaannya. Ya kan, kayak Koko juga biasanya sering nanya-nanya gitu. Gitu sih Iya, kalau iya. dari aku. Oh, Kalau Koko gitu ya ya. apa? Mm-mm. Kalau dari aku selama aku mengikuti kelas agama ya, banyak sih yang sebenarnya aku bisa dapat ya di in a positive way. Memang memang banyak positive way-nya memang. Kita diajarkan untuk tidak apa ya kayak kita tidak untuk fanatik gitu juga kan ya. Terus kita juga harus bisa eh, menghormati gitu ya. Kita tidak meyakini tidak apa-apa, tapi kita menghormati gitu loh. Dan kita juga banyak diajarkan tentang banyak perspektif dan sudut-sudut pandang orang mengenai agama itu seperti apa. Kenapa ya orang memilih untuk mungkin kayak tidak beragama dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seseorang atau orang-orang yang seperti itu gitu. Dan mungkin lebih enaknya ya kalau aku di agama itu pasti dapatnya itu selalu kayak bagaimana cara kita itu bisa mentoleransi orang dengan keperbedaan yang ada. Contohnya mungkin ya, kan juga ada kan yang kemarin sebenarnya di kelas kita eh apa namanya kayak dia aslinya kan dari Hindu gitu kan. Terus tapi dia pindah ke Kristen. Tapi juga aslinya dia sampai sekarang itu cuman masih berkedok aja gitu kan ya. Nah, dia cuman berkedok tapi dia pun juga mengakui dia masih Hindu gitu loh. Cuman Hindunya dia emang agak beda. Contohnya kan kayak si teman kita ini kan Hindunya dia itu kan Hindunya Hindu Kaharingan dari Kalimantan dan mungkin itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori agama karena tidak disahkan ya untuk Hindu Keharingan gitu loh. Jadi kayak akhirnya dia lebih memilih atau memutuskan untuk menjadi seorang Kristen saja. Jadi dari situ aku mendapatkan insight gitu kalau ya hidup adalah pilihan dengan bagaimana cara kita menjalankan itu dengan baik seperti itu sih. Iya sih benar. Soalnya aku juga nangkapnya itu sebenarnya semua agama itu emang ngajarin hal positif gitu kan. Nggak ada yang beda. Cuman dari diri kita sendiri aja nangkepnya itu gimana gitu kan ya. Mm-mm. Nah, aku juga mau tanya nih Angel, menurut kamu nih ya, kira-kira kalau apa sih dengan cara, bukan dengan cara ya, tapi mungkin dengan kita menjadi seseorang yang memiliki keyakinan, kalau di Angel itu Angel dapat apa? Ketika Oke, Angel maksudnya memeluk sebuah agama. kalau dari keyakinan ini ya, ini tuh rada rare ya kalau buat aku ya. Soalnya gini, jujur aku ini kan lahir dari anak pendeta. So otomatis aku sudah ada anggapannya aku udah punya privilege buat aku udah punya agama. Ya kan? Pasti kan? Oke, so that's why aku ini karena orang tua aku pendeta, jadi aku punya jalan ke oke, aku Kristen. Nah, semenjak aku kecil itu aku tuh udah kayak dimakanin sama firman Tuhan, terus ibadah, terus ya semacamnya rohani sekali gitu lah. Oh, Sampai yang ngebuat aku itu
ya udah berarti agama dan keyakinanku ya Tuhan Yesus gitu kan, ya sesuai ajaranku. Mhm. Tapi pas udah gede itu agak sedikit mengerti lebih lanjut ya, kan pasti ada lah ya kita udah gede itu kayak mikir, ini tuh sebenarnya agama tuh buat apa sih? Kok diciptainnya banyak banget? Pasti kan mikir kayak gitu. Mhm. Kayak kadang gitu kan ya, aku kayak, lebih ke kalau misalnya emang cerita misal kan kalau di Kristen tuh kayak ada ceritanya Lucifer gitu-gitu kan. Aku tuh bilangnya Mhm. kan Ya. aku pernah tuh sempat kayak mikir, kan Tuhan tuh udah tahu tuh semuanya kan. Berarti setidaknya dia sudah tahu toh kalau misalnya Lucifer tuh bakalan jatuh ke dalam dosa gitu loh. Sampai Heeh, kayak, heeh. loh ini tuh jadinya kayak gimana kayak gitu. Tapi ya mau mau nggak mau dan ya memang sudah keyakinanku dari awal Kristen, ya aku tetap sih ke Kristen kayak gitu sih. Kalau kok ya apa kok? Kalau aku itu gimana ya? Aku dulu Buddhis kan ya, terus habis gitu sebenarnya nggak bisa dibilang sampai saklek gitu bang gitu tuh mungkin nggak bisa ya, karena sebenarnya aku mungkin lebih, maksudnya apa ya? Aku bukan orang yang rohani banget gitu ya. Jadi sampai sekarang pun dulu aku Buddhis, terus aku pindah ke Katolik gitu ya. Tapi ke Katolik itu pun aku pindahnya itu bukan karena aku mengimani yang ajarannya yang sampai gimana gitu ya. Jadi gini, aku bisa menangkap dari diri aku tuh kayak gini, kayak karena aku lahirnya Buddhis kan ya, sampai sekarang tuh ajaran yang tertanam sama aku itu pasti Buddhis juga gitu loh. Dan itu nggak akan mungkin hilang gitu kan. Jadi otomatis sampai kapanpun itu akan selalu tercekat di otak aku. Tapi tentang bagaimana cara aku beribadah, tentang bagaimana aku mengekspresikan diriku untuk bercerita dengan Tuhan tentang apa yang aku alami, aku cocoknya beribadah secara Katolik. Tapi tentang bagaimana cara aku untuk bisa apa ya, kayak untuk memiliki agama, ya aku tetap bilang aku Katolik, tapi memang cara pola pikirku dan cara pengajarannya tetap di Buddhis. Seperti itu sih. Ya Mmm, agak-agak ya memang ya, tapi memang namanya manusia itu memang kan sangat variatif ya. Emang ada yang begini, ada yang begini. Kayak teman kita kan, contohnya ada yang nyebutnya, iya gua Krislam, Kristen Islam. Karena kan mungkin nyokapnya dia mungkin Muslim gitu ya. oh iya. Terus papanya Kristen kayak gitu. Jadi kayak terkadang itu banyak hal-hal faktor-faktor seperti ini yang bisa terjadi itu juga karena mungkin karena faktor lingkungan juga gitu loh. Terus kemudian kedua karena emang pencarian jati diri dari diri sendiri. Terus kalau dari aku sendiri secara personal, ketika aku memiliki agama atau memiliki sebuah keyakinan, yang jelas aku tuh lebih merasa untuk legowo gitu loh. Ketika aku sudah bisa berdoa dengan cara yang enak. Misalnya tiba-tiba gue kepikiran kayak, ini gue cara ngomong ke Tuhan itu pernah nggak sih kayak ya, mungkin Angel nggak tahu ya, pernah nggak sih kerasa kayak Tuhan itu kan kayak teman kita sendiri gitu ya. Jadi kayak bagaimanapun kan kita bisa curhat gitu kan ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran sama si Angel, nanti kalau aku curhat ke Tuhan ngomongnya boleh frontal nggak? Oh, iya Nah, iya iya. aku itu seperti itu. Mungkin karena dari kejadian ini tuh aku ngerasa kayak gini, kayak aku kalau sama Tuhan kan deket nih. Boleh nggak sih kalau aku curhat itu yang seapa adanya diriku? Jadi kayak misalnya aku mau marah, mungkin keceplosan-keceplosan ngomong kotor, maksudnya apa itu dibolehkan gitu loh. Jadi kayak aku merasa kayak boleh nggak ya? Karena aku kan ngerasa kadang gini, boleh nggak sih kita ngomong sama Tuhan itu curhatnya itu kayak temen kita yang udah kayak kita ngomong kayak anjing gue diputusin Tuhan hari ini kayak gitu ya. Kira-kira itu boleh apa enggak gitu loh. Tapi setelah lama-lama perlahan-lahan aku pikir aslinya ya fine-fine saja gitu loh. Dari pelajaran itu tuh aku kayak mikir dari dulu itu yang berdoa itu kayak harus sopan. Ya maksudnya kalau emang kita ketemu banyak orang emang ya harus sopan ya. Maksudnya bener-bener emang harus sopan. Tapi maksudku kalau kayak buat internal kita sendiri kayak bagaimana kita ekspres feeling kita, perasaan kita, kayak akhirnya aku menyadari di satu titik itu nggak apa-apa karena memang kita memang butuh untuk mengeluarkan itu gitu loh. Dan dari situ menurutku adalah privilege tertentu ketika orang sudah bisa menyadari bahwa dia bisa dekat dengan Tuhan ketika dia bisa berbicara atau berkomunikasi seapa adanya dirinya dia kayak gitu. Setuju sih aku. Soalnya, aku bisa relate sih, aku bisa relate. Kadang tuh
aku tuh bukan anak yang rohanian banget. Even aku anak pendeta ya, sejujur-jujurnya aja lah ya. Soalnya kayak ya satu karena aku masih remaja juga toh. Maksudnya kayak masih ada dunia remajanya itu masih ada. Even makanan rohaninya cukup gitu kan ya. Tapi Iya. aku tuh masih ngerti gitu loh kalau jalanku tuh kan sama Tuhan ya. Terus kayak bener yang koko ngomong itu kalau misalnya aku juga bingung kadang itu kayak ngomong sama Tuhan tuh bener-bener harus sebaku itu kan. Cuman enggak sih, kalau bagiku enggak sih. Soalnya eh itu kan alamiah bawah sadar kita toh. Hmm. Jadi itu kita kayak gak bisa kontrol. Nah, kalau dari aku tuh, aku kalau ngomong tuh sama Tuhan tuh mesti kayak di malam hari, terus aku kayak, ya sekedar ngomong kayak aku nganggep Tuhan tuh lagi di depanku, terus aku kayak, "Tuhan, ya apa ini? Angel bla 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 bla," kayak gitu kan. Jadi tuh, Iya, iya. ya menurutku harusnya fine-fine aja sih, tapi like misalnya sing sampai rada kasar ngomongnya, itu aku cek belum tahu. Soalnya aku gak pernah sampai yang ngomong kasar, soalnya lebih ke gak berani, kayak gitu sih. Nah, ya aku sih nangkepnya kita cukup ada relate ya di situ kayak sebenarnya bagaimana kita communicate-nya itu emang harus senyamannya kita gitu kan ya. Nah, terus Angel, kalau menurut Angel sendiri nih, gimana sih? Angel pernah nggak sih ketemu? Ini aku punya contoh aja ya, tapi mungkin siapa tahu Angel bisa menanggapi. Aku punya temen yang ateis, ateis banget, nget 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 nget, dan dia itu bener-bener kayak pertama kenal sama aku dia bilangnya aku itu ateis jadi aku tidak akan menerima doa dari siapa-siapa gini 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 dan gua nggak suka gini 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 katanya ya. Tapi lambat laun one day ketika kita pernah we have a vow before ya, maksudnya kita bertengkar sebelumnya dan setelah dari itu kayak aku ngomong kata-kataku akhirnya aku keluar, eh kamu dalam masalah apapun loh, misalnya kamu tengkar sama aku pun kamu nggak mintain aku doain kamu, itu pun juga aku nggak perlu untuk bilang ke kamu kalau misalnya aku itu mendoakan kamu gitu loh. Nah, kira-kira dari sini kamu bisa nangkep nggak maksudku? Kira-kira orang yang tidak memiliki keyakinan itu, menurut Angel itu apakah boleh kita doakan walaupun dia tidak mau? Satu. Terus yang kemudian kedua adalah apakah kita maksudnya apakah kita mendoakan tapi ya maksudnya kita tidak perlu dia untuk tahu, yang penting kan dari lubuk hati kita gitu loh. Oke, Kalau Angel gimana? kalau dari Angel sendiri sih, kita tuh ngedoain tuh bebas sih. Asalkan cara doa kita tuh benar, nyampeinnya, sama tujuannya benar. Kalau emang secara dia ateis dan emang dia nggak mau didoain, itu urusannya DE. Soalnya doa itu sesuai dengan diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya ya, kalau aku even kasarannya, Koko misalnya Koko ateis ya, terus aku emang mau doain Koko, tapi Koko gak mau ya terserah Koko. Pokoknya aku mau doain, toh ya nanti itu bisa gitu loh, ada jalan lain yang bisa ngubah. Kan mujizat itu lewat mana aja kan. Jadi kita nggak tahu nggak, mungkin nggak bukan emang aku kuncinya, tapi kan setidaknya kalau kita doa ke Tuhan, terus kita nyampein pesan kayak Tuhan pasti dengar kok, dan pasti Tuhan punya cara lain untuk ngubah orang itu. Kayak gitu sih kalau menurutku. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua itu, aku rada agak ngeh pertanyaan kedua. Itu maksudnya ya apa kok? Nah, maksud dari pertanyaan kedua ini adalah kan misalkan dia tidak mau kan, tapi dari dalam diri kita kan kita orang beragama nih. Menurutmu it's okay nggak sih kita tetap mendoakan mereka walaupun kita nggak perlu ngomong ke mereka? Oh, iya nggak apa-apa sih. Soalnya kan doa juga nggak harus mereka tahu. Doa kan bukan Oke. untuk dipamerin kan. Ya, Gitu sih. oke 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 paham paham. Koko ada pendapat juga tak atau ya apa? Kalau aku sih menangkapnya sama ya kayak kamu karena doa itu kan dari lubuk hati kita ya. Orang lain tahu atau enggak itu ya sudah gitu kan ya. Yang penting kita ngelihat orang, kita misalnya ngelihat orang di jalan kita kasihin kita doa aja itu udah kayak
sesuatu yang mungkin kayak udah dari hati gitu kan. Kayak kita ngeliat mungkin pengemis, dia bawa anak kecil sambil gimana kan kita dalam hati kan, Tuhan tolong Tuhan lancarkan dia hari ini, setidaknya mendapatkan sebuah rezeki entah dari mana. Mungkin aku belum bisa bantu, tapi mungkin siapa tahu ada orang lain yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah untuk berdoa, untuk ya setidaknya mendoakan saja gitu loh, walaupun mungkin kita tidak bisa bantu. Aku Hmm, sih nangkepnya sama, jawaban aku sama dengan kamu, karena memang doa memang pertama bukan dipamerkan, melainkan diimani gitu kan. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya doa itu bebas-bebas dan hak apa saja aman-aman saja gitu loh. Jadi ya so far ya aku menangkap hal yang sama iya sih benar. seperti itu. Terus kalau misal aku ada pertanyaan sih kok. Misal nih, Mm-mm. mau membahas ateis ya. Nah, Nah, misal kamu punya teman ateis gitu ya. Koko ada nggak sih rasa pengen dia itu Koko ngajak dia buat beragama? Kayak tapi nggak maksa oh, ya, cuman kayak ya hmm. pelan-pelan ngomongin gitu. Pernah nggak? Jujur kalau aku selama udah seperempat seperempat abad hidup ya, 25 tahun ya, pasti aku ngeliat banyak orang yang seperti itu, dan itu pasti. Cuman secara personal dari aku nggak akan pernah mau ngomong kayak gitu. Hmm. Karena menurutku dengan aku ngomong kayak gitu itu stigmanya orang yang ateis gitu, mereka pasti udah mikirnya wah orang ini ngajak gitu loh. Beda cerita ketika misalkan temanku yang ateis ini dia tidak beragama, tapi dia suka suasana Natal. Jadinya dia mau ke gereja, Oh, tapi dia tidak berdoa. Dia cuma suka lihat kayak, oh suara pujiannya Natal itu seru gini. Kalau misalnya di luar negeri ngelihatnya ada salju, kalau di sini lihatnya pohon Natal gitu loh. Jadi kan kayak oke. kalau secara aku sih jujur aku nggak akan pernah mau untuk mengucapkan atau menanyakan hal itu ke mereka karena menurutku mungkin itu cukup sensitif gitu ya. Hmm. Karena ketika mungkin itu ditanyakan mungkin bisa jadi malah itu jadi bumerang juga buat kita gitu loh. Nanti dipikirnya kita mau memaksa dia gitu loh. Jadi justru kalau aku malah berpikir gini, kalau dia ateis dan dia ingin ada keyakinan atau kemauan untuk memiliki sebuah agama, dan kita sebagai temannya ini bisa membantu dia, at least memfasilitasi dalam arti kita mengajak dia ketika dia udah mengatakan, aku kok rasanya pingin coba ya ke gereja, atau aku mau coba deh ke wihara itu kayak gimana. Walaupun itu artinya dia ngomong gitu bukan artinya dia interest untuk mau beragama juga enggak loh. Tapi dari situ kita sebagai temannya, oh gitu, ya ayo nggak apa-apa gitu, aku temenin. Nah, mungkin itu lebih benar daripada kalau kita harus ngomongnya pelan-pelan kayak, mau nggak ke gerejaku? Jangan kita ngomong kayak gitu, tapi mungkin caranya kita yang kita ganti gitu loh. Mungkin lebih baik caranya gini, ketika misalnya tadi kan Angel bilang kan dia omongin pelan-pelan. Enggak. Contohnya gini, biasanya itu kalau kita yang teman-teman dekat dan apalagi udah ngeplek gini ya, udah kayak karet, udah nggak bisa lepas gitu. Biasanya pasti, misalnya dia pasti nanya, lu Sabtu Minggu kemana gitu kan ya. Terus kan kita pasti sebagai umat yang beragama, kalau kita Kristen atau Katolik, kita bilang, oh aku ada ibadah, aku ada misa, atau aku ada CG. Nah, kan dia kalau dari sekali, dua kali gitu kita nggak bisa, kan dia pasti juga kayak, ih dia sibuk ya. Tapi dalam hati dia juga akan tanya, itu acara apa? Ngapain gitu loh. Nah, jadi mungkin caranya itu tidak kita yang memulai untuk ngomong, kamu ayo ikut aku ke gereja. Tidak. Tapi bagaimana cara kita katakannya itu memberikan dia efek. Bagaimana, let's say katakannya, dia kan ketergantungan sama kita sebagai teman karena dia butuh jalan-jalan. Ya kan? Tapi kembali lagi karena dia membutuhkan kita dan kita nggak bisa avail di hari itu, mungkin akhirnya dia jadi mempertanyakan, lu ngapain di situ, aku pingin tahu di situ ada apa, jagain aku ya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dia ada memiliki ketertarikan untuk memiliki sebuah agama atau keyakinan atau tidak. Kalau misalkan dia iya, mungkin dia akan mencoba untuk fit in, dan mungkin dia akan menggali informasi, contoh di gereja mana kayak gitu ya. Jadi nggak cuman karena patokannya dia interest terus dia harus di gereja itu, tidak gitu loh. Jadi kalau dari aku sih tunggu dari orang ini tuh sampai bener-bener dulu baru ini, jangan kita yang mengajak yang secara ngomong gitu tuh, menurutku takutnya bahaya gitu loh. Kalau dari aku sih seperti itu. Hmm. Keren sih, tapi aku benar-benar
kaget loh jawabannya Koko. Aku gak pernah nemu jawaban orang sing kayak gitu sih. Bener-bener, ya bener sih. Itu lebih kesannya bener-bener gak maksa. Soalnya kan rata-rata sing tak tahu, bahkan aku sendiri itu biasanya tuh kayak ngajak gitu loh. Tapi dengan cara Koko ngomong kayak gitu, ya bener-bener bisa ngerubah pola berpikirku sih. Soalnya kan, Jadi kayak ya, apa kok? Kok ngomong oh dulu? ya, jadi maksudnya kayak bagaimana kita ngajak orang itu boleh, tapi kita harus tahu perasaan apa yang dia rasakan gitu loh. Mungkin dia nggak suka agamanya, tapi dia suka suasananya gitu loh. Jadi ya that's fine. Dan ketika orang menyukai suasana itu kan memang pelan-pelan gitu loh. Paham kan? Karena orang untuk bisa pulih lagi itu nggak bisa seenak kita gelek menyembuhkan itu kan nggak bisa. Kita butuh kayak waktu dan butuh sampai dia itu benar-benar kayak ya aku siap dan aku mau seperti itu. Iya, benar-benar aku setuju sih sama pendapatnya Koko. Kecuali Soalnya, mungkin gini ya, ya, aku sempat kepikiran gini. Kecuali mungkin gini ya, beda halnya kita ngajak dia untuk berteman sama teman-temannya kita, hmm, walaupun itu circle-circle-nya gereja, kita tetap ajak gitu loh. Tapi nanti selebihnya dia cocok atau enggak juga ya sudah nggak apa-apa, paham kan? Karena kan kita kan juga nggak mungkin harus ketemu sama teman kita gitu loh. Tapi ketika dia butuh dan kita ada, mungkin kita lebih tepatnya, aku nggak bisa nih kalau aku harus ke sana. Mungkin kamu mau tahu kalau misalnya kita ketemuan di sini, misalnya kita ketemuan di gereja, tapi ada teman-teman aku juga, jadi nanti kita gabung ngomong sama teman-teman aku. Nah, kalau aku lebih prefer kayak gitu. Tapi hmm, mungkin di satu titik aku menyadari juga ya risikonya dalam arti kan dia ateis. Walaupun itu nanti posisinya dia ke gereja, aku juga harus bisa kasih tahu teman-teman aku bahwa topik yang kita bicarakan nanti dengan teman-teman ini juga yang kita yang having fun aja, jangan yang membawa-bawa agama. hmm. Kecuali emang dia tadi mulai ngerasa nyaman, lalu akhirnya kayak udah ting gitu, nah baru mungkin boleh kayak gitu. Jadi lebih ke biar anak itu duluan yang tertarik. Jadi jangan kita yang Iya, tarik gitu benar. kan ya. Menunggu panggilan hatinya tersendiri. Karena kalau Nah, kita yang narik sendiri itu kesannya itu kayak satu memaksa. Terus kemudian kedua itu bukan hak kita juga gitu loh untuk harus membuat dia mengerti. Paham kan ya? Karena itu kan choices, itu adalah pilihan dan kita harus menghormati itu. Kayak gitu sih kalau dari aku. oke oke. Iya sih, sama sih. Sekarang aku sependapat sih sama Koko. Soalnya kayak mungkin caraku agak salah soalnya kan enggak sih, aku lebih ke aku nggak tahu dia itu beneran ateis atau enggak atau cuman sekedar guyonan aku ateis gitu ya. Tapi, aku tuh sering kayak anggarain gitu loh, kayak, "Udah ayo gereja," kayak gitu loh. Biar sadar, kayak Hmm, biasanya kayak gitu kan, namanya juga anak muda kan, guyonannya kan hmm, agak hmm, ngawur ya. hmm, Terus ini hmm. kok, kayak satu lagi ya, satu lagi. Jadi, tanggapan Koko sama orang yang sebenarnya itu dia kayak suci, sebenarnya kayak nggak ada orang yang suci, cuman dia ini rohanian banget. Ya pokoknya apa ya, agamanya kuat banget gitu lah. Tapi di lain sisi dia itu juga ada sifat kedagingannya. Contohnya ngeklub, terus habis itu minum dan lain-lain gitu. Nah, menurut Koko itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Oke, aku akan jawab ya. Ini dari pendapat aku sendiri. Eh, orang, ini dari aku ya. Ini benar-benar personal dari aku. Orang kalau dia termasuk sudah suci, let's say katakanlah dia orang yang berprofesi memang seperti let's say mungkin pendeta atau romo atau dayaka, pandita ataupun biku, bikuni gitu, mungkin harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Itu kan dia yang membawa gitu ya. Dan Mhm. dia adalah menjadi contoh gambaran untuk anak-anak muda lainnya atau umat-umat lainnya. Seharusnya tidak boleh gitu ya. Tapi jika hal itu terjadi pada anak-anak muda yang let's say kita bisa bilang, contohlah begini, ada pendeta muda ataupun romo yang muda. Tapi mungkin beda case ya. Kalau romo yang muda mungkin pasti itu udah disilang deh, karena pasti udah nggak boleh gitu. Tapi berbeda case dengan contoh gini, misalkan
pendeta ini menemani temannya yang lagi depresi dan emang emang bagaimana harus dia berkomunikasinya bisanya pas lagi jedam-jedum gitu ya. Jadi ya mungkin kemungkinan potensi yang bisa terjadi mungkin ya menurutku pilihan bijaknya adalah datang saja tidak apa-apa, tapi Hmm, tidak untuk meminum. Tapi lebih tepatnya kita menemani. Karena apa? Kita katakannya gini, kita kan orang suci nih. Bagaimana kita bisa menjaga orang lain? hmm, Gitu loh. Jadi mungkin kalau minumnya tidak, untuk hura-huranya tidak. Karena konteksnya di sini adalah kita harus bisa menemani itu, gitu loh. Dan aku berharapnya mungkin untuk misalnya ada kayak orang suci, terutama orang suci ya, tergantung kan. Mungkin kalau di Katolik atau Buddha ataupun yang di lain-lain itu udah pasti dianggap silang banget dan udah dibilang haram kan. Tapi aku nggak tahu kalau di Kristen gimana. Tapi setahu aku kalau di Kristen mungkin lebih tolerir ya. Karena hmm, menurutku itu tinggal bagaimana cara kita bijak untuk menempatkan diri kita. Let's say, gini ya, mungkin ada, ini aku juga ada pengalaman nih ceritanya dari yang kamu bilang. Aku punya teman pendeta, masih muda. Dia sukanya ngeklub gini-gini. Tapi karena dia mengingat bahwa dia ini seorang pendeta dan tingkah lakunya ini adalah yang banyak ditiru untuk orang lain. Jadi dia mungkin tidak memilih untuk ngeklub di luar, tapi dia hmm. lebih memilih untuk ngeklub sendiri di rumah. Paham kan? Jadi ya udah take some wine ya udah enjoy sendiri gitu loh. Oh iya, Nah, iya. misalkan pun dia juga mau keluar kayak gitu, kembali lagi membawa diri, menjaga sikap gitu loh. Hmm, Kembali lagi posisinya di situ. Sebenarnya sah-sah aja kok kalau misalnya orang itu masih melekat dengan sesuatu yang duniawi. Dia masih hmm, pingin having fun untuk kayak jedam-jedum, tapi kembali lagi mengingat posisinya dia gitu loh dan memberikan kebijakan yang ada kepada semua orang kayak gitu. Makanya kenapa tadi aku kasih contoh guys. Misalnya dia punya teman yang gimana emang dia butuh hiburan itu ya datang saja tidak apa-apa menurut aku. Tapi tidak untuk mengikuti minum sampai mabuk-mabuknya, tidak. Tapi kalau untuk just only enjoy the music, enjoy the jedum-jedum, mungkin aku masih nggak apa-apa. Karena menurutku itu hak pribadi tiap orang. Tapi kembali lagi, konsekuensi itu tetap ada. Jadi harus dipertimbangkan gitu loh kalau emang mau ke tempat yang kayak gitu. Paham kan? Apalagi posisinya adalah orang suci atau orang yang setidaknya kayak priai kan ya. Jadi itu wajib dipertimbangkan gitu aja sih. Cuman kalau dari aku memang sebenarnya sah-sah saja kok kayak gitu. Cuman ya berpikirlah lebih luas aja. Karena kan kita nggak tahu ya di klub itu ada siapa. Takutnya kan kita bisa dieksploitasi atau apapun itu gitu loh. Jadi hmm. mungkin lihat-lihat tempatnya juga dan menempatkan diri seperti apa. Ya emang kalau emang butuh emang judul-judulnya udah enjoy the music aja. Tapi tidak untuk melakukan ada apa sih penyentuhan ke orang lain ataupun yang memberikan gambaran ke orang lain jelek gitu loh. Jadi kayak was-was Oke. diri aja dan harus sadar gitu sih. Hmm, iya, iya, iya. Aku bisa nangkap sih. Mungkin ini ya, aku itu tadi mungkin pertanyaan terakhir aja ya. Soalnya kan kita udah malam juga nih, juga durasinya biar nggak terlalu lama juga Iya. dan ini udah running out of time. Mungkin kita sampai di sini dulu kali ya. Oke. Terima Oke. kasih Angel. Thank you juga, aku. Thank you.